bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam.
Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah online di GBI City Tower 1, Jakarta Pusat, dan City Tower 2, The Breeze, BSD. Selamat datang juga buat saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Kami percaya kita semua akan bersama-sama mengalami berkat Tuhan yang spesial dalam ibadah kali ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari di tahun integritas ini kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Untuk setiap saudara yang rindu mengetahui informasi seputar kegiatan gereja, informasi mengenai Community of Love atau KUL, dan juga mengenai layanan doa, atau bahkan jika saudara ingin berbagi kesaksian dengan kami, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.
Atau saudara juga bisa scan di barcode berikut ini. Pastikan kita mengikuti ibadah ini sampai selesai. Meskipun kita di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada, kita tetap bisa bermuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan mengubahkan hidup setiap kita. Jadi, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama saksikan informasi berikut ini. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan, di mana kami bisa sama-sama berkumpul bersama keluarga kami, bahkan melalui di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk bisa sama-sama beribadah meski secara online. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir dan menjamah dan mengurapi setiap kami. Layakan kami Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, biarlah hari ini kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang bersuka cita, membawa ucapan syukur kita, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Oh, 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 bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau menolongku, dan dalam naungan kepas sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau menolongku, dan dalam naungan kepas sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau.
Tuhan Yesus. Haleluya. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Shikaralabaralabaralabaralabaya shanda. Kiaralabaya shande. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kinaralabaralabaya shanda. Kinaralabaralabaya shando. Kiaralabaya shi, kiaralabaya shanda. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Niaralabaralaya shi, kiaralabaya shando. Niaralabaralabaralabaralabaya shande. Mari menyembah Dia lebih lagi. Kiaralabaya shandaralamo. How we love you Lord Jesus. Sharalabaralabaralabaralabaya si, kiaralama shanda. Kinaralabaralabaralamo. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab dari yang baik yang Engkau janjikan atas kehidupan kami Tuhan, tidak akan ada satupun yang gagal. Engkau menggenapinya Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, terobosan, dan jawaban doa kami terima. Oleh sebab itu kami berkata terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Berterima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima
Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Mari tepuk tangan saudara. Sungguh amat baik Dia Allah yang baik untuk lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami bersorak buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Hari ini kami membawa persembahan kami yang terbaik. Hidup kami Tuhan di altar-Mu yang kudus. Ini persembahan kami, Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Ini ungkapan kami Tuhan. Mari nyatakan saudara. Tidak dengan tangan yang hampa kami sujud menyembah-Mu. sujud menyembah-Mu. Makasih Yesus Engkau baik. Kami persembahkan hidup kami hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa.
Shalom. Hari ini bersama kita akan berdoa dan memberkati Myanmar. Kita tahu apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Mari bersama kita berdoa, minta intervensi Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Bersama saya 3 kali kita katakan shalom untuk Myanmar. Shalom Myanmar, shalom Myanmar, shalom Myanmar. Pergolakan politik yang terjadi di negeri Myanmar sejak 1 Februari lalu semakin memanas dengan adanya korban jiwa dari rakyat Myanmar. Selain itu juga telah mengakibatkan kelumpuhan ekonomi bangsa ini karena banyak dari rakyat Myanmar ikut dalam gerakan pemogokan nasional. Berdoa agar segera terjadi rekonsiliasi antara pihak militer dengan rakyat Myanmar. Tuhan kirimkan pihak-pihak yang akan menjadi perantara bagi terjadinya kesepakatan damai di negeri ini. Biarlah damai dari Allah turun dan mengubahkan hati para pemimpin dari pihak militer, pihak pemerintah, dan pihak rakyat Myanmar. Curahkanlah ya Tuhan kasih-Mu kepada bangsa ini yang akan memulihkan setiap luka-luka masa lalu yang pernah terjadi antara pihak militer dengan rakyat Myanmar. Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa Myanmar. Myanmar yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya Myanmar yang baru sudah datang. Haleluya! Myanmar akan dipulihkan dan diperbaharui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami bawa bangsa Myanmar ke dalam tangan-Mu. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Myanmar, kami berdoa Tuhan biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Bukankah Engkau menjadikan bangsa ini dan kami tahu mata-Mu tertuju atas Myanmar. Saat ini kami berdoa curahkanlah kuasa-Mu, kuasa yang ajaib itu yang sanggup memulihkan semua keadaan. Kami berdoa curahkan kasih-Mu, kasih-Mu yang membalut semua hati, kasih-Mu yang memulihkan setiap hati, sehingga ada pengampunan, ada rekonsiliasi di bangsa ini. Dan terlebih kami berdoa, curahkan roh-Mu, sehingga Myanmar boleh merasakan damai sejahtera yang dari surga. Myanmar boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi dan memperhatikan bangsa ini. Setiap kekerasan, setiap kejahatan yang ada, kami percaya akan berhenti di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan turun melangkah dari surga memulihkan Myanmar. Kami percaya Tuhan bahwa Myanmar akan dipulihkan. Myanmar akan bangkit. Tidak akan lagi terdengar kabar kekerasan di bangsa ini. Sebab Tuhan sudah memulihkan Myanmar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Myanmar tidak akan sama lagi. Myanmar akan berubah. Akan muncul Myanmar yang baru penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, jumpa lagi di bulan Maret, ya, bulan ketiga dari tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam kasih karunia Tuhan tetap bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun yang kita lewati hari-hari ini bukan hal yang mudah, tapi kita yakin Allah kita Allah yang setia, Allah kita yang memelihara kita. Ada amin, saudara. Tahun ini tahun integritas. Membangun hidup yang berintegritas adalah tema bulan Maret. Salah satu ciri dari orang yang berintegritas, yang artinya utuh, artinya lengkap, adalah sifat jujur. Jujur itu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jelas sekali dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Itulah kriteria yang paling simpel aja tentang kejujuran, tentang integritas. Di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Amsal dan Mazmur, banyak sekali ayat-ayat yang mencatat tentang kejujuran. Dan apa akibat, apa manfaat kalau orang hidup di dalam kejujuran. Amsal 3 ayat 32. Karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Orang jujur itu dikenan Tuhan, dan Tuhan suka bergaul, berkenan dengan dia. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 dikatakan lagi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, orang jujur itu pasti ditolong Tuhan. Bahkan dibela Tuhan. Dikatakan Allah akan memerisai dia. Allah akan memberi orang-orang yang jujur dan tidak bercelat lakunya. Di dalam Amsal 15 ayat 19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Saudara, luar biasa. Orang jujur itu ya jalannya rata. Tuhan akan bukakan begitu banyak jalan untuk orang jujur. Orang jujur pasti ngalami begitu banyak breakthrough, begitu banyak terobosan dalam setiap aspek hidupnya. Amsal 16 ayat 13. Bibir orang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nyanya ini huruf besar, dikasihi Tuhan. Orang jujur pasti dikenan dan dikasihi baik oleh Tuhan maupun sesama. Satu lagi, yang terakhir, Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saudara, luar biasa sekali. Firman ini mencatat selalu ada masa depan yang penuh pengharapan untuk setiap orang yang jujur. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu poin, orang jujur itu pasti punya bright future, masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan. Satu ayat lagi, saya lupa. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur mengembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang jujur itu jadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk komunitas di mana dia berada. Saudara bisa baca nanti dalam Yeremia 29 ayat ke-7. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menulis akibat orang yang hidup jujur dan berintegritas di hadapan Tuhan dan manusia. Tetapi untuk hidup jujur itu semua harus dimulai dari hati, saudara. Hati ini berbicara pikiran kita, perasaan kita, kehendak-kehendak kita. Kenapa orang jujur harus dimulai dari hati? Matius 15 ayat 19 mencatat dengan jelas. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lebih lengkap lagi ditulis di Markus 7 ayat ke-21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ayat yang ke-23, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara perhatikan, dosa itu timbul dari dalam, dari hati orang yang belum dibaharui. Kita tahu Paulus menulis dengan jelas tentang natur dosa kita, tentang
alaminya dosa setiap manusia. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Jelas sekali di sini bahwa dosa selalu dari dalam diri kita, bukan dari luar. Di dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati itu licik. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, hati itu licik. Dosa selalu datang dari dalam. Tapi karena hati yang licik, ya, karena itu banyak di antara kita ketika jatuh dalam dosa, kita blaming orang lain. Kita menyalahkan pihak-pihak lain. Mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan kesulitan hidup, menyalahkan kesalahan orang lain, perlakuan orang lain. Bahkan tidak ragu-ragu kadang-kadang menyalahkan Tuhan, saudara. Semua dijadikan alasan sebagai sebab kita jatuh ke dalam dosa. Padahal tadi jelas sekali Paulus katakan, ya, bahwa dosa itu dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, dari dalam keputusan-keputusan kita sebagai manusia dengan kehendak bebas. Karena itu di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Perikopnya di ayat 14 tentang janji pembaruan Israel. Dan aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Saudara, setiap orang yang lahir baru harus meminta untuk mendapat hati yang baru. Hati yang taat. Supaya apa? Di ayat ke-20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali. Kejujuran sebagai salah satu karakter utama untuk hidup berintegritas dimulai jujur dalam hati kita. Sedangkan hati itu berbicara jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. 3 poin yang ingin saya sampaikan tentang hidup jujur. Yang pertama, pikiran yang jujur. Saudara, pikiran yang taat pada segala ketetapan-ketetapan Allah dan peraturan-peraturan Allah. Menjadikan firman Tuhan sebagai acuan, ukuran dari segala keputusan yang timbul dari pikiran kita. Menjadikan kebenaran firman sebagai satu-satunya sumber dari keputusan yang lahir dari pikiran kita. Kalau kita bicara pikiran yang jujur, tidak ada cara lain selain apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, untuk punya pikiran yang jujur, kita harus menjadi pelaku apa yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 5 tadi. Mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan menawan segala pikiran kita
kepada Kristus. Jujur dalam pikiran itu just between you and God. Tidak ada orang yang tahu pikiran yang jujur selain dirimu sendiri dan Allah. Sebab sebelum hasil atau apa yang kita pikirkan itu keluar sebagai kata-kata atau perbuatan, nobody knows about what you think. Orang nggak akan tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Karena itu jelas, hanya ketika pikiran kita ditundukkan kepada Kristus, maka kita bisa memperoleh pikiran yang jujur. Dalam hidup kita sehari-hari, begitu banyak kita perlu kejujuran dalam berpikir. Antara roh huruf kecil yaitu roh kita sendiri, dan roh huruf besar, Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya, diperlengkapi untuk membantu saudara dan saya. Saat ada resiko kalau kita bicara dengan apa adanya atau bicara jujur. Saat ada tantangan atau penolakan saat kita bicara jujur. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang akan kau putuskan? Saat ada keuntungan atau ada reward, kalau kita bicara tidak apa adanya alias tidak jujur. Bahkan saat ada pujian, ada glory, kalau kita bicara tidak jujur dan tidak jelas. Apa yang jadi keputusanmu dalam tindakan? Sebab banyak orang ya, kalau dipuji padahal bukan prestasinya dia, bukan hasil kerja kita. Tapi ketika ditanya kita tidak menjawab dengan apa adanya. Jawabannya kabur. Dan orang salah terima dan memberikan glory, reward, pujian, apresiasi kepada kita. Seringkali nurani pasti berbicara. Pikiranmu tidak benar, pikiranmu tidak lurus, pikiranmu tidak jujur. Tapi kita akan membantah. Habis dia nggak tanya, ngapain saya mesti jelaskan yang sesungguhnya? Saudara, Matius 5 ayat 37 tadi katakan dengan jelas. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Sebab selebihnya berasal dari si jahat. Kalau engkau berbicara tidak jujur, tidak jelas, ya, tidak memberikan kejelasan secara apa adanya, itu semua berasal dari si jahat. Berpikir dalam hidup kita dengan jujur, pasti banyak tantangannya. Saat orang lain lebih diberkati, kalau pikiran jujur pasti berpikir, ya tentu saja. Karena dia kerja keras, serius, sungguh-sungguh, dan senantiasa menyertakan Tuhan, bergantung pada Tuhan dalam setiap tindakannya. Itu pikiran yang jujur. Tapi pikiran yang tidak jujur, ya, tidak mau melihat realita itu, tidak mau melihat dari sudut pandang yang jujur. Taunya cuma ngiri, nyinyir, merasa diri lebih layak untuk diberkati, dan bahkan mempertanyakan Tuhan. Saat jawaban doa tidak kunjung datang, kalau orang yang berpikir jujur, dia pasti berpikir, God give me time. Tuhan memberikan saya waktu. Untuk apa? To prepare. Untuk mempersiapkan diri. Supaya ketika ya, jawaban doa, promosi itu datang, saya tidak mengkaget. Tuhan memberikan waktu untuk saya periksa diri. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Tuhan memberikan waktu untuk saya belajar dari Dia sesuatu. Apa yang Tuhan ajarkan pada saat-saat saya menunggu waktu jawaban doa itu datang. Tapi kalau orang yang pikirannya nggak jujur, ya, dia akan berpikir, emang cuma Tuhan yang bisa. Ada 1001 jalan ke Roma. Kenapa saya nggak cari alternatif lain? Saudara, Yeremia mencatat, terkutuk orang yang mengandalkan
kekuatannya sendiri, sebab hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Pikiran jujur saat masalah atau sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Saudara, orang yang berpikir jujur, dia akan berpikir, Tuhan, Roh Kudus, tunjukkan apa yang aku harus perbaiki supaya aku terbebas dari sakit penyakit atau dari masalahku. Pikiran jujur berpikir seperti Paulus. Oh, Tuhan mengizinkan duri ada dalam dagingku to keep me humble and depends on God. Untuk membuat saya rendah hati dan senantiasa bergantung sama Tuhan. Bahkan mungkin seperti Ayub yang melalui semua yang tidak mudah terjadi dalam hidupnya. Bahkan kalau saya katakan amat parah. Tapi dia tidak pernah meragukan Allahnya. Dia tidak pernah menghujat Allahnya, melainkan dia mengerti. Pada akhirnya, dia baru tahu. Dia mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan pengenalannya akan Allah itu bertambah dalam. Seperti yang tertulis dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, alangkah indahnya ya, ketika kita mengalami personal encounter dengan Allah kita. Mengalami personal experience bersama Tuhan, bersama Allahnya. Dan merasakan penggenapan dari ayat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jujur dalam pikiran termasuk terhadap orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. 2 Korintus 8 ayat 21 menulis demikian. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Berpikir jujur di hadapan Tuhan sudah pasti sangat baik. Tapi berpikir jujur terhadap sesama juga sama. Saudara, jujur dalam pikiran bukan cuma pada otoritas di atas kita, tapi terutama pada orang-orang di bawah kita. Adakah kita berpikir jujur untuk hak-hak orang yang bekerja di bawah kita? Adakah kita pikirkan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di bawah kita? Apakah kita adil dalam memberikan apa yang jadi hak orang tersebut? Terlebih jika mereka belum ada di dalam Kristus, belum mengenal Kristus. Bagaimana mereka bisa mau kenal Tuhan dan terima Tuhan, percaya kalau mereka tidak pernah melihat dan merasakan kasih Kristus yang nyata melalui hidup saudara dan saya. Ingat, siapapun yang ada di bawah otoritasmu, mereka adalah titipan Tuhan pada setiap kita, supaya mereka mendengar kabar baik keselamatan di dalam Kristus, supaya mereka merasakan kasih Kristus yang nyata ada, teraplikasi dari perbuatan dan perkataan kita, dan mereka juga diselamatkan. Peringatan yang keras tentang jujur kepada sesama, terutama di bawah orang-orang di bawah kita. Kolose 4 ayat yang pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Saudara, firman ini mengingatkan, nggak usah sok. Ya, kamu juga punya Tuhan di surga. Kamu dipercaya menjadi Tuhan atas hambamu, tapi kamu sendiri adalah hamba untuk Tuhanmu yang di surga. Dari jujur dalam pikiran, kita sudah pasti akan masuk poin yang kedua ini. Jujur di dalam perkataan. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari dalam hatinya.
Saudara, di dalam Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Orang jujur dalam pikiran, otomatis saya katakan akan jujur dalam perkataan, karena firman Tuhan yang mencatat, yang keluar di mulut itu meluap dari dalam hati, yang merupakan pikiran kita, perasaan dan kehendak kita. Secara simpel, orang yang jujur dalam pikiran, itu pasti susah bohong. Susah untuk berpura-pura, bermuka dua, tidak munafik atau hipokrit. Kadang-kadang orang jujur dalam perkataan kurang disukai orang lain, terutama mereka yang suka pura-pura. Sebab seringkali secara tidak langsung mereka membuka aib atau kekurangan dari orang yang berpura-pura tersebut. Dan orang-orang hipokrit itu akan sering serang balik pada orang yang jujur. Seringkali dengan tuduhan atau fitnahan keji yang sangat jahat. Tapi jangan khawatir. Bukankah di dalam Amsal 2 ayat 7 tadi dikatakan, ianya huruf besar, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Saudara, jujur dalam perkataan penting. 1 Petrus 3 ayat 10-12. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, jujur dalam perkataan itu hal yang dikenan Allah. Sebab orang yang jujur dalam perkataan pasti perkataannya mempermuliakan Tuhan. Pasti perkataannya membangun iman orang lain dan bukan merusaknya. Jujur dalam pikiran menjadikan orang jujur dalam perkataan. Jujur dalam pikiran akan menjadi akar dari kejujuran dari perkataan kita. Tapi tentunya kalau kita tidak jujur dalam perbuatan, semua itu tidak bermanfaat dan sia-sia. Poin yang ketiga adalah jujur di dalam perbuatan kita. Jujur dalam tindakanmu, jujur dalam actionmu. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, ini berbicara jujur. Lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan lebih senang kejujuranmu daripada korban-korbanmu. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudara, kekasih Tuhan. Jujur dalam perbuatan dimulai dengan jujur terhadap diri sendiri. Saat nurani berfungsi dengan baik. Saat hati nuranimu sebagai alarm berfungsi dengan baik. Kasih sinyal, peringatan, responilah dengan kerendahan hati sehingga kita bisa memperbaiki diri dan mengkoreksi. Jujur dalam pikiran, di dalam perkataan, tetapi juga harus nyata jujur dalam perbuatan. Sebab perbuatan kita bisa dilihat, bisa dirasa, bisa ditiru, bisa diikuti dan menjadi inspirasi untuk orang lain. Jujur dalam action, start from your home. Saudara, jujur dalam perbuatan itu dimulai dari rumahmu sendiri. Kenapa? Sebab di dalam rumahmu itu ada pembelajar-pembelajar yang Tuhan titipkan. Ya. Anggota keluargamu, anak-anakmu, yang akan mengikuti, meniru apa yang kau contohkan. Terlebih kalau engkau sebagai head of the family, sebagai kepala rumah tangga.
Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang berbunyi monkey see, monkey do. Apa yang ada di dalam rumahmu, dalam otoritasmu sebagai kepala keluarga akan mengikuti apa yang kau teladankan. Anak-anak akan cepat belajar dan meniru apa yang kau praktekkan di rumahmu ataupun di luar rumahmu. Apakah engkau hanya jujur dalam perkataan tapi tidak pernah di dalam perbuatan? Ataukah engkau orang yang berintegritas? Sebab jujur baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Sebab keteladananmu akan menjadi acuan untuk anak-anakmu. Untuk menjadi pelaku firman. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu ayat yang menjelaskan betapa pengaruh besar tentang kejujuran di dalam perkataan dan perbuatan kepada seisi rumahmu. Amsal 20 ayat yang ke-11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Saudara, anak-anak pun sudah bisa dikenali. Kenapa? Sebab apa yang diteladankan orang tuanya dalam hal jujur, baik di perkataan maupun perbuatan, akan jadi family values, akan satu jadi nilai keluarga dalam diri anak-anak kita yang akan mereka bawa dan bisa dikenali oleh orang lain saat mereka bergaul dengan teman-teman mereka. Karena itu, saudara, mari bangun hidup keluarga kita yang berintegritas, dimulai dengan nilai kejujuran di pikiran kita, yang mana tidak seorang pun yang tahu, just between you and God. Yang teraplikasi dalam kejujuran dalam perkataan kita dan dalam perbuatan kita yang bisa didengar, dilihat, dirasa, dinilai oleh sesama kita. Sehingga hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang pilihan Tuhan, ciptaan baru di dalam Kristus, akan menggenapi apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, melalui kejujuran kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan kita tidak mempermalukan Dia. Belajar hidup jujur, tadi saya katakan, start from yourself. Dan tularkanlah pada seisi rumahmu, pada komunitasmu, sehingga kemanapun kau pergi, nama Tuhan yang disanjung tinggi. Belajar hidup jujur artinya belajar hidup menjadi seperti apa yang Yesus Kristus sudah teladankan buat kita setiap orang percaya, buat kita murid-murid Allah yang hidup. Hari ini, mari renungkan, adakah hidup kita nyata dikenali oleh orang lain, dikenali oleh keluargamu, karena kita menghidupi hidup yang jujur, dimulai dari pikiran kita, keluar dari perkataan-perkataan kita, dan teraplikasi dalam tindakan-tindakan kita. Tidak ada cara lain. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Menjadi orang yang berintegritas adalah orang yang hidup jujur, orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang Yesus sudah teladankan dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dengan jelas mencatat, siapa yang berkata ia ada di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya akan akhiri dengan satu pujian
yang menyatakan kerinduan kita untuk makin hari makin bertumbuh seperti Kristus, baik di dalam karakter, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari sembah Dia. Oh, idabaya shikara rarapu, idabaya sande, idabaya shikara rarapu. Haleluya. Bapa, kami rindu untuk makin hari makin seperti Engkau. Kalau setiap hari kami sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, bahkan kami berusaha untuk senantiasa menjadi pelaku firman-Mu, semata-mata untuk membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Sehingga melalui perubahan kami orang bisa melihat ada kasih Kristus yang nyata di dalam perkataan kami, di dalam aplikasi perbuatan-perbuatan kami yang bisa dilihat, dirasa, dan menginspirasi orang lain untuk mengenal siapa Kristus yang merubah diri kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa menjadi pribadi yang berintegritas harus dimulai dari satu kejujuran. Dimulai dari diri kami sendiri, dari pikiran kami, yang seringkali menjadi struggle dalam hidup orang percaya. Apa yang berkecamuk dalam jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, semuanya harus kami tawan, kami taklukkan kepada Kristus, supaya kami mampu hidup sebagaimana Kristus sudah mencontohkan dalam hidup kami. Bapa, meteraikan apa yang kami dengar, urapi setiap kami, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidupnya. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini akan mengingatkan pada setiap kami. Goal dari hidup orang percaya semakin hari semakin seperti Kristus. Supaya melalui perubahan hidup kami, banyak jiwa bisa diselamatkan dan mencari Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Meteraikan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah mendengar, merespon firman, dan siap untuk mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari, supaya hidup kita menjadi berkat. Mari bersama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menabur, untuk memberi, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan kita. Saya akan berdoa. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, anak-anak-Mu siap untuk menabur, siap untuk mengembalikan apa yang jadi haknya Tuhan. Kami tahu saat kami setia dalam apa yang menjadi bagian kami, maka berkat Tuhan pasti tercurah dalam hidup kami. Berkat bukan hanya secara materi, tapi berkat dalam setiap aspek hidup kami yang lengkap, membuat kami mampu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang dunia nggak bisa beri. Berkati anak-anak-Mu yang siap untuk memberi dengan hati penuh ucapan syukur dan hati yang gembira. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah hari ini.
Buka hatimu, angkat tanganmu. Terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan hatinya, bukan hanya dengan lidah bibirnya. Mengasihi Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima percaya, mari bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.